إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kayak dalam saya kosong nih, kantor ya. Saya luar masuk nih ke dalam. Ini kayak kosong nih. Tore, masuk saus tanah. Tore, masuk be. Terus masuk. Oke. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبع سنته واقتدى بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekak di mahe malam mangken badan kaula sareng panjenengan bisa hadir kembali di dalam pengajian kita, majelis ta'lim kita di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga badan kaula sareng panjenengan paringi istiqamah sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ilmu saya kauleh dari majelis kadin toh insyaallah teti ilmu semanfaat, ilmu sebarokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu sepada muljah melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ila an qala wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat. InsyaAllah langkau. Jazakallah khair. Ketahuilah cai pun tabuna Imam Al-Ghazali, annal abda, bahwasanya seorang hamba itu fi haqqi dinihi, dalam kaitannya dengan agamanya, ala 3 darajat, ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Ya, ini yang megang kitab beda halaman senapa? Pak Poro Telok. Seneku kitab saya biru. Oke, halaman Pak Poro Telok. Jadi seorang hamba di dalam kaitannya dengan agamanya, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Imma salim, senomor situng selamat, senomor 2 rabih, beruntung, sukses, senomor 3 khasir, orang sirogi. Ya, ada 3. 1 salim, selamat, orang selamat. Nomor 2 ontong, sukses. Nomor 3 khasir, orang yang rugi. Senomor situng imma salim, orang yang selamat. Ya. Pasena orang yang selamat kak dinto wa huwal muqtasiru ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi. Orang si arasa cokop untuk hanya menjalankan yang wajib-wajib. Jadi bojong nih wajib tok dak nikah. Apa asal Ramadan tok. Ya, kita kemarin Ramadan alhamdulillah puasa lagi. Tapi puasa sunnah punten jarang. Itu orang yang selamat. Selamat artinya selamat apa? Selamat dari dosa. Dia tidak meninggalkan kewajiban.
Al-muqtasiru ala ada'il faraid. Dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan maksiat. Jadi arasa cukup. Wis engko cukup apa jeng sewajib tok. Puasa sewajib tok. Dadi sunat pun tak lakone. Neka orang selamat. Selamat dia memang. Selamat dari dosa. Karena yang wajib sudah dikerjakan. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, rabih, orang seontong, orang yang beruntung, orang yang sukses, beruntung di akhirat. Peserah, wa huwal mutatawwi' bil qurubat wan nawafil. Engki kak dintoh orang selain melaksanakan yang wajib-wajib juga melaksanakan ibadah yang sunnah. Selain sholat 5 waktu, tambah sholat duha tak putus, qiyamul lail, tahajud tak putus. Selain puasa Ramadan, tambah puasa Senin, Kemis, puasa Ayyamul Bid, ya, atau puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari mokel, ya, sehari puasa, sehari mokel. Ini orang yang beruntung hadirin. Orang seontong di akhirat engke gak dintoh orang selain ngelakone sewajib juga ngelakone sunnat. Neka saya maksud wa huwal mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil, yaitu mereka yang melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampean karemeleh, apakah ingin yang sekedar selamat saja, ataukah kita memilih ingin jadi orang yang beruntung, orang seontong, orang sukses? Pilih aja. Ya Bib, saya kepingin yang beruntung Bib, yang sukses dunia akhirat. Kerjakan yang sunnah. Lakone amalan sunnah. Jar sacokop kalaban amalan si wajib tok. Ulama menggambarkan panjenengan men adegeng, siapa si adegeng ada? Usman. Nah, pakunan lagi. Pakun apa? Belinjo lagi. Misalnya Usman sampai adegeng cukup lagi, aku lakukan 20.000. Misalnya, jual senapa? Perkiraan segame engki. Berarti oleh untung senapa? 5.000. 5.000. Oh, tak cocok aja geng sampai 5.000. Oke, coba eding lagi. Kau lakukan cukup 20.000, jual segame. Untung senapa? 5.000. Itu namanya untung. Beda betenah, beda untung ah. Lamun sampean mulai cukup 20, jual 20, berarti namanya mana? Impas dia pun gitu. Padahal kalau menurut ilmu perdagangan bukan impas, itu dianggap rugi. Kenapa? Rugi lesonah, rugi ke pasarah, rugi bensinah, rugi nekana. Padahal dijualnya tetap 20.000, jual 20.000. Itulah perdagangan. Lah kenapa sampean nak rasa cukup? Lah kok cukup impas, pokok si wajib tok impas dah. Cukup si wajib tok. Jangan, kita harus nyari beteh, harus nyari ontong. Bagaimana kita mencari untung dalam ibadah? Kerjakan yang sunnah. Nah, yang sunnah itulah keuntungan kita. Jadi beteh 5.000 kelak ruah, apa jang sunnat ni kepaon lena. Paham gak? Man sampean pernah ibadah sewajib tok pada ban orang atekan kau lakukan 20.000, jual 20.000. Tak oleh untung sampean. Gimana supaya untung? An-nawafil wal gurubat, amalan yang sunnah, amalan ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah yang merupakan keuntungan kita. Apa jelas ya? Jadi sampean mentero untung toreh kerjakan amalan sunnah. Seenteng lagi. Ayolah mulai yang kecil-kecil Pak.
Napa contohnya? Nganggo sandal, sunat kanan gelu buru sekiri. Nganggo sandal nih kanan gelu buru kiri. Tapi kan kita tidak pernah memikirkan pokoknya sandal lagi. Ayo seperti sampean pakai sandal ya. Tadi itu kita waktu pakai sandal kanan gelu napa kiri gelu, tak mikir. Pokoknya sandal. Padahal itu sunnah. Walaupun ringan. Melepas sandal kiri gelu buru kanan. Loh, remeh. Tetapi karena sampean niat menjalankan sunnah tidak jadi remeh, tapi menjadi pahala. Masuk masjid, sokok kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Keluar. Loh, tapi kan kita kadang tidak mikir, pokoknya masuk. Kadang-kadang loncat lagi. Itu sunnah hadirin. Masuk kanan, keluar kiri. Jak kalau pae niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, kula niat i'tikaf masjid ka dintoh selama badan kaula beda masjid ka dintoh sunnatan lillahi ta'ala. Ibadah sampean. Pendetik oleh pahala. Kenapa? Karena diniati niat i'tikaf. Lu kan tidak dimaksimalkan gitu loh. Eman kalau tidak dimaksimalkan. Bahkan sebagian ulama nika Nabi masuk ke masjid, Pak, benih cuma niat i'tikaf tok. Tambahin niat selain. Contoh, niat ngaji. Kan sampai niatnya ngaji lagi. Ya Allah, kula niat ngaji, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Niat ngaji, niat ngajar. Niat oleh faedah. Niat menjaga anggota tubuh dari maksiat. Karena insya Allah man masjid ta'ala koma maksiat. Niat masuk masjid supaya oleh tuwana malaikat. Karena malaikat ni ke tempat pada masjid. Malaikat dekat di mana, Pak? Di masjid. Men saya pasar. Setan nyak banyaknya pasar mereka setan ya, makanya kita harus lebih kerasan di masjid daripada kerasan di pasar. Mak Usman senengan ke pasar Usman ya. Ngecek kayak alako lagi. Tak ada apa. Mari alako turi ke masjid. Jangan kita lebih senang di pasar daripada di masjid. Ibu-ibu mana belencuh, telur jam tak mari. Mau bengin apa sampean ke pasar, Bu? Telur jam. Oleh napa oleh sekresek pira. La ilaha illallah, telur jam ke pasar. Mana yang laki sekejap. Dah. Compot ni kan saya belanja gula. Pak. Compot ni kan gula saya belanja. Lo engki, saripa kare WA, ini tolong belikan ini. Gula saya ke pasar. Kadang-kadang dia melayada pada belinca-belinca dia, orang barang tak kelero lagi. Kulang sih ngobangin, lagi kulang sih meleh. Mana yang laki kan kempang. Bada nikah. Wah ki bada ki nikah 2000 nikah ki pun mari selesai bajar peleman. Nikah mana belanja orang lah laki. Wah, mana yang bini belanja. Usman paham nikah. Kan biasa masuk perumahan-perumahan ya, Usman ya. Dua belanja tempe 2 jam, Pak. Tempe 2,5 2 jam. Abid alasan orang sambil belanja. Bu, apa? Tak ngeding beritanya. Mulai. Setan dah mulai. Berita apa? Aduh, saya bocor. Saya kemarin saya bakar potel. Aduh kan janda iya. Aduh janda terus. Ki Usman nang ngiding gigi ya. Saya jual ada rumah. Ki iyo serta kau tak meleh lagi man. Ya nang Usman tu lah bu ibu ada rumah ya jan. Ngiding ngaki. Meleh apa? Tempe 2 jam. Tapi banyak tu sana. Ya. Tapi Usman aja nambahi. Saya kan mampu, akibat nambahi tak usah.
memperlo oser lagi. Sampai mari buat belanja mari. Boleh. Marasan orang kantor sampai. Boleh. Ada neka mon bisa. Kita kira bisa lagi. Terus kena emak-emak ni repot, Pak. Oke. Kena ibu-ibu ni repot. Masya Allah. Orang lelaki belanja sekejap 5 menit mari. Lagi. Tempe tung, tahu, cabai. Kenapa? Segame, mari boleh beres. Orang laki, orang bini, wallahu alam bisawab. Ya, subhanallah. Saya enggak bu, sampai nikah rasan orang, riba orang, kan tak tusah. Loh Beb, saya enggak ngerasani kok. Kan memang begitu faktanya. Justru itu namanya riba. Saya kocak asan-rasan nikah para jamaah, saya kocak riba membicarakan sesuatu yang ada pada orang, itu namanya riba, tusah. Tapi kalau sampai mengada-ngada tidak ada pada orang itu, sampai mengada-ngada nikah tusan lebih rajah, nikah saya kocak buhtan, tuduhan. Paham gak? Nah, jadi riba itu memang ngerasani orang yang ada pada orang itu. Itu namanya riba, dosa. Orang-orang apa? Cek celeng orang aja. Cek celeng pada benar arang kan. Misalnya orang itu memang celeng, memang hitam. Sampai ngucap pada ini kan mana riba, dosa. Paham ya? Tapi kalau kita mengada-ngada orang potek kocak celeng, ini kasihnya mana buhtan. Buhtan ini ketusana lebih raja daripada riba. Ada nikah, jangan dibiasakan. Asan-rasan. Saya ngatih-ngatih. Orang nikah saya senang asan-rasan, senang membuka aib orang lain, maka suatu saat aibnya akan dibuka oleh Allah. Bakal buka aib pesanan Gusti Allah, walaupun dia sembunyi di bawah tanah, sembunyi di lubang semut, bakal buka sarang Allah. Kenapa? Sebab suka membuka aibnya ada perlu Pak? Tak perlu muka aib orang. Yang kini bagi. Kenapa perlu nak? Manusia itu semuanya punya kekurangan. Ustadz manusia, kiai manusia, habib manusia. Sampai nyari aib gula, mesti berada jalan manusia. Sampai nyari aib kiai ruah, ustadz ruah, pasti berada bacanya mana manusia. Tapi apa tujuan kita ingin mencari aibnya ini, ingin membuka aibnya ini? Apa tujuan kita? Sampai merasa puas, sampai merasa senang ketika membuka aibnya ustadz misalnya, tusara aja. Itu tidak perlu Pak, tidak usah. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kalau orang itu mau mengoreksi dirinya, mau muhasabah kepada dirinya, tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Tak ada waktu. Kenapa? Tu sana banyak geluk, aib banyak geluk daripada ngurus aib orang lain. Paham gak? Tak perlu. Nanti kalau pemilu misalnya, yang calon ini melecehkan calon yang ini mengejek calon yang ini, kapi banyak kekurangan, kapi andi aib. Justru kita ini disuruh menutupi aib. Esoro nutupin aib betretan nah, esoro nutupi aib bini nah, si bini nutup aib laken nah. Bini pas tambah ibu saya ingat teh, ya hati-hati. Orang yang suka membuka aib orang, suatu saat aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kena pada ulama, ada ulama yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala membuat orang-orang itu cinta kepada anda, hormat kepada anda, mencium tangan anda. Kenapa? Karena Allah menutup aib anda dari pandangan mereka. Panjenengan hormat kula, panjenengan takdim dak kula. Kenapa? Karena aib kula tutup sareng Gusti Allah. Dosane kula tutup sampai tak oning. Coba kalau aib saya dibuka, tidak ada orang akan hadir pengajian ini. Kalau aib kita dibuka, tidak ada orang mencium tangan kita. Begini.
Nah, makanya Allah nutup aib kula panjenengan, mak sampean muka aib orang. Allah yang maha menutup, kok kita ingin membuka aibnya orang gitu loh. Saya nggak hati-hati hadirin wal hadirat, jangan sampai muka aib orang. Mun bisa tutup biar orang tidak tahu. Sayyidina Umar nikah pernah nikah cerita. Sayyidina Umar itu pernah waktu beliau kalau keliling itu namanya ronda ya, malam ya ronda. Sayyidina Umar nikah biasa leng-leng, Pak. Apa? Patrol. Ya. Ada bahasa lain, sobong bahasa lain. Yang keliling lah pokoknya. Apa belusukan atau apa istilahnya sekarang. Sayyidina Umar mereka senang Pak leng-leng Pak, belusukan. Beliau ngelihat malam nih, bener kayak bini di semak-semak begitu. Ada apa dia? Laki bini. Ternyata alako zina. Singkatnya begitu. Alako zina. Mesum lah. Sayyidina Umar melihat sendiri. Begitu Sayyidina Umar ngelihat, ya langsung nahi mungkar ya kan? Napa yutek nih kan? Soro pergi. Tak kerjot Pak. Aduh, Sayyidina Umar kan dorong bingung. Wes biar ya muka-muka tak sampai ala zina lagi. Mungkin persiapan masih persiapan. Waduh Pak semburat. Sayyidina Umar kan tahu orang ini. Beliau tahu, melihat dengan mata kepala sendiri. Besoknya beliau mengumpulkan sahabat-sahabat, majelis syuro, MPR dikumpulkan. Termasuk waktu itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar, para sahabat, rekan-rekan sekalian, ini saya mau tanya saya mau tanya, bagaimana seandainya ada seorang pemimpin Amirul Mukminin itu melihat ada orang berzina, ala kozina, apakah cukup persaksian satu orang ini? Karena kan syaratnya harus 4 saksi. Ya, dalam Quran nikah harus 4 saksi orang berzina lagi laki bini nikah harus disaksikan oleh 4 orang saksi. Dan masing-masing 4 orang saksi ini melihat betul bahwa ini laki perempuan berzina gitu loh. Nah, maksudnya Sayyidina Umar, apakah kalau 1 orang saja yang melihat karena dia pemimpin, apa cukup untuk menjalankan hukuman rojem atau hukuman cambuk 100 kali kalau masih belum pernah menikah? Apa cukup 1 saksi, yaitu beliaunya sebagai pemimpin? Sahabat musyawarah, ada rumah ya. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidak cukup. Tetap sesuai dengan Al-Quran harus ada 4 saksi. Jadi tak cukup cuma hitung saksi karena dia presiden lalu menghukum. Tidak, harus kembali kepada Al-Quran, harus 4 orang saksi. Lah, yang tadi malam saksinya cuma beliau kan 1 orang. Jadi tak cukup. Artinya apa? Beliau menutup aib 2 orang tadi. Beliau tidak mengatakan engkau malamah ngetelak fulan ben fulana. Alu engkau malamah ngetelak punten, Pak. Beliau bertanya, bagaimana kalau ada ini melihat ini, bagaimana? Beliau tidak mengatakan saya yang melihat, enggak. Itu Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Notop aib orang salah kozina keluar. Padahal itu perzinaan, hadirin, dosa besar. Paham ya? Emang semakin pas foto lah cuy. Dia kena foto sebaraki. Habib masa begini acadaran, Habib selingkuh kan? Bini boleh yang tak boleh. Jak sudon sampean. Misallah contoh. Sis aku ledok sampean sis. Nikah contoh sis. Insyaallah kula tak bini boleh insyaallah.
boleh kita suudon. Misalnya kula sareng neng bine, sampai suudon, jangan suudon. Pernah saya boncengan sama perempuan, iya kan? Ternyata siapa? Adik saya misalnya, atau kakak gula, kan tahu ning sampean. Nah, jadi saya sampai suudon, foto, sebaraki, Habib kena bun siapa wah, sebaraki masuk ke grup-grup, kecelek sampean ternyata keponakan saya, luar apa? Nah, mangkan ngajak suudon, ngerti sampean? Ngerti tak ngerti? Tapi Bib, masih Bib, masih ini kan tak jelas Pak. Masih ini kan tak jelas. Tak usah masih sampai. Ya, atau tabayun. Engki, paling nyaman tabayun. Datang ke jompo. Assalamualaikum, salam. Loh, sampean engki, sepora Bib, keng teratanya. Ih, berapa? Punten kelak panjenengan masih bareng reng bini. Oh tang penakan datang dari Bengkalan. Uki kelangkung. Assalamualaikum. Boleh. Suudon ke Habib. Tapi bagus. Tabayun. Kan nih Pak. Mau sampai langsung suudon buruk sangka foto sebaraki. Itu namanya membuka aib. Lah ternyata keponakan saya. Derma. Apa tak todus sampean? Todus. Makanya jangan langsung kita menyebarkan. Tabayun dulu, minta penjelasan. Paham ya? Bodoh orang ngocak ke sampean. Sampean kalau bini nah, bunceng ring laki. Saper wah, ngamuk sampean. Arek lah keluar lagi. Yolok si bini. Markona. Misalnya nyaman Markona. Bana bun sapa kelak? Lu apa mas? Bun sapa kelak? Emosi pun nih kak. Bila kelak yang siang? Alek datang selamat. Alek nak kau datang selamat dari Panjen minta antar. Oh selamat ya. Iya untung selamat. Untung selamat. Nah kan todos TV. Ternyata alek bini itu kan tidak tabayun, emosi toh. Sebab dak ni ke Pak, seborang orang yang menyampaikan berita kepada kita itu jangan langsung dipercaya. Dan kadang orang kelak ruah terasa kesampaian ben keluarga ingin menghancurkan rumah tangga Anda. Paham ge? Jadi jangan langsung ukuan ge. Pas ngamuk sampean. Orang datang kepada kita, sampean bini nak kelak bila kelak njak tang bini kelak ban sengkok dung tedungan arabah. Pun kau kuat lecek sampean setan, kale setan sampean. Kale. Karena dia niat untuk merusak kita. Jangan langsung bertajah. Paham ge? Idza ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu. Man bada orang fasik antara kesampaian menyampaikan berita kata Allah Taala, jangan langsung terima. Kasih tabayun dulu betul apa enggak. Ongkuan apa pun jangan emosi yang didahulukan, jangan amarah yang didahulukan. Tak sae. Paham ge? Ya, pon. Jadi saya nomor tung kaitannya dengan hak agama, kedudukan agama pada orang saya selamat. Pesera orang saya selamat, orang saya hanya melakukan amalan wajib, meninggalkan maksiat. Wes selamat. Tapi dia tidak beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang kedua orang yang beruntung adalah orang yang selain menjalankan yang wajib juga menjalankan yang sunnah. Neka saya sebut ar-rabih, orang yang beruntung. Saya nomor telok, naudzubillah, neka orang saya paling rogi, yaitu khasirun, orang yang merugi. Wa huwal muqassiru 'anil lawazim, yaitu orang yang teledor dalam melakukan yang wajib. Yang wajib dia teledor, apalagi yang sunnah. Yang wajib dia sepelekan, apalagi yang sunnah. Menoreng tak bajang bak duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan ditanya sholat duhanya, jangan ditanya sholat tahajudnya. Wong si wajib tak elagon nih. Bada orang tak apa sah Ramadan, sampai nak tanya, kamu puasa Senin Kemis ya? Bah,
Si wajib tak elakoni, apalagi yang itu orang yang rugi. Na'udzubillah al-khasir, orang serogi yang gak dintoh orang ya yang dia teledor di dalam menjalankan yang wajib. Atau bisa juga dikatakan orang yang rugi itu al-halik, orang yang binasa. Orang yang binasa, hancur dia nanti, rosak, yaitu mereka yang teledor dalam melakukan amalan yang wajib. Yang wajib dia teledor, apalagi amalan yang sunnah. Na'udzubillahi min. Faminhum zalimun li nafsih. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah. Di antara manusia ada yang menzalimi dirinya sendiri. Pasira orang si zalim da aban tibi alladzina yuqassirun fil lawazim, yakni mereka yang teledor di dalam amalan yang wajib. Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ramadan tak tahu apa sah, bejeng tak tahu apa jeng, Jumatan tak pernah. Ketina apa Pak? Bagaimana mengharap keberkahan sedangkan dia ini memutuskan hubungan antara dia dengan Allah? Sebut lagi sarang ulama, salat neka sebut salat anapa? Summiyatis salah li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih, karena salat itu adalah silatun, sambungan, penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Salatun lagi bahasa Arabnya kan salatun, itu dari silah. Silah artinya apa? Penghubung antara hamba dengan Allah. Nikah penghubungan apa? As-salah. Berarti orang tak bejeng tidak ada hubungan dia dengan Allah. Bagaimana mengharap keberkahan orang yang tidak pernah hubungan dengan Allah? Bagaimana mengharap rumah tangganya bahagia yang dia tidak pernah hubungan dengan penciptanya? Makanya para rabuh pejeng kak dintoh, salat kak dintoh, ibadah yang paling vital, ibadah yang paling penting, ibadah yang paling utama. Sehingga kanjeng Nabi adabu awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan kita adalah salat. Beni acine sampean, beni umrona sampean, beni puasana sampean, beni zakat punten, yang pertama dihisab as-salah, salatnya. Kalau salatnya bagus, salat sahih, salat bagus, selain norok bagus kabeh. Tapi man bejengan tak bagus, bejengan sering diundur-undur sampai meninggalkan sholat, maka amalan selain coba amalan selain tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat lagi toreh jaga sholat, jaga sholat. Anak-anak kita yang sudah balik balighah, perintahkan soro cong, kalau 12 cong zuhur saya pak, saya kerja pak, mangkat ngalak ulu usit lah pak, ngalak menjalin sampean, mending menjalin itu apa namanya, rotan ya, apa menjalin bajang cong yo mangkat bapak mak sangar tulan sangar tak apa demi kebaikan kamu dunia dan akhirat. Dene ke Pak bini nah kalak menjalin membalu lempar berkur saya bini tak bonjong apa jeng dek saya tak lama apa jeng yo mangkat. Dan ini keperintah Allah Ta'ala, perintah Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alaiha. Perintah nikah nih bapak-bapak ini, kepala rumah tangga ini,
Ya, suami-suami ini kan perintah Pak dari Gusti Allah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Jak bu ambu, jak arah sapusen soro boleh, tak jaga soro boleh, tak jaga soro boleh, terus sampai fajr. Jadi jangan mari bib, mari nyoro bib, tina torot bib, tina bib masuk neraka lah masuk neraka. Loh, sampean tega di anak masuk neraka, sampean tega di bini masuk neraka, sampean tega di kompoi masuk neraka. Jangan, suruh sholat, suruh sholat. Ya, sampean ndak mantona, soro bajang mantona, cek kasengka sampean ke mantona, jangan sungkan-sungkan, cekei mantona. Ya karena manten anyar ada, manten anyar lawas pada. Kasihan bib manten anyar cekei. Memperlu buka lah bungarwa, bungkar. Sopu tak apa jauh tak apa udur apa? Di mana ada udur kemanten baru boleh tidak sholat? Ini makai tebun, terus tahu. Ayo, mana ada udur? Oh kalau kemanten anyar boleh tidak sholat, boleh tak bajang duhur, boleh tak bajang asar. Kitab sesat nih kayaknya mana? Tetap wajib. Bajang nih wajib. Jangankan cuma gara-gara kemanten. Dalam kondisi perang, Pak. Dalam kondisi perang wajib sholat. Tangki, bener ki? Makanya dalam fikih ada bab apa? Sholatul khauf. Sholat dalam keadaan genting, dalam keadaan perang. Ini kebaca beda nggak beda cara nak. Gara-gara manten hanyar pas tak bojong. Mantona tak cekei. Lane sarta kau lesojan malam mata loron de tina torojan. Cekei. Kiba, tidak boleh kita membiarkan cekei. Jong, mat selamat kelak dah. Jaga anu. Tak kerja dan dek apa dek matua dia. Iya ayo jaga mas. Tapi malas dek. Tapi ada bapak ngamuk dek. Dis kempang. Mat jaga mat. Allahumma hdina fi man hadait. Oh, apa jong kan. Lah aku nun, beni aku nun dung tedungan macam Allah hadina fi man hadait. King cek tero ki. Jangan ditiru loh ini. Dot apa? Don't try at home ini ya. Jangan ditiru di rumah ini. Pas tero deki sampean. Bismillah. Artena tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tetap wajib sholat. Itu orang yang rugi hadirin. Rogi cek rogi nah. Orang yang teledor dengan amalan-amalan yang wajib, dan dialah orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Karena dengan dia tidak ibadah, dengan dia tidak menjalankan yang wajib, dengan dia selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Pak ngaki tanang soko mata ini kan setuju lah paki laku hari kiamat jadi saksi. Apa dalam surat Yasin itu? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Benar? Al yauma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Colok tak bisa cacah. Kayak so ngomong. Karena mencolok bisa bentah, Pak. Bener. Mulut bisa berbantah-bantahan. Tapi kata Allah, kami tutup mulut mereka. Lalu siapa yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim. Tanah ni kepas aja Pak. Jadi ngaki bu nikah tanah nikah sing ngocak engki kusteh kula lambak nikah pernah dek nikah kula pernah nak kurang bini kula pernah nikah si aja nih tanang nih. Soko wa tashhadu arjuluhum. Soko tadi saksi engki kusteh kula si aja lon ka compokna janda pojok keluar.
Kula saya jalan, kula saya nyetater sepeda motor, kula ni kesoko pak. Dah mas sampai. Tanang ni kata sen kikus teh, kula saya nak HP jangan tanang, kula saya moto, foto tepak markona mandi kula saya moto jangan, kula saya rekam. Anak apa sampai? Colo tak bisa aja coba. Hah? Nih jadi saksi, soko, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa apa-apa pak. Makanya sebutake dalam kitab pakik kak dintoh manabi kula ban panjenengan menghadap kepada Allah, pasti kita akan menundukkan kepala kita karena todus pak. Malu kita todus. Kenapa todus? Kapi pun tadi saksi. Tanang ngocak, sokong ngocak, setuju. Mata nih kang ngocak dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, todus. Ya, malu kita. Dunia hormatin ban orang ternyata compok na ala ko maksiat. Hah? Keluar ajubaan serbanan ternyata compok na ala ko maksiat. Ya dan orang pada ban orang soleh mana compok mana tempat sesepe pada ban setan pada ban iblis. Pakai terbuka setuju kan. Yaumatublas sarair kata Allah, saat itu semua rahasia akan disingkap. Todus malu. Maka kita akan menundukkan kepala kita semuanya. Tak bengar, takut. Kenapa kita takut? Semuanya sudah bersaksi. Tangan bersaksi, mata bersaksi, soko bersaksi. Colok tak bisa aja. Belum lagi malaikat yang membawa catatan-catatan. Ini ya Allah catatannya. Ini hari ini jam ini menit ini berbuat ini dengan ini bodoh setuju pak. Maka orang-orang kafir dalam Al-Quran sebut lagi ketika mereka melihat buku catatan mereka, apa kata mereka? Malihadal kitab, ada buku apa ya? Kitab apa ya? Malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Karena tidak ada satupun amalku yang kecil maupun yang besar kecuali sudah tertulis semuanya di situ. Apa sampean? Ayo, kita mau bantah apa lagi? Berdekap bi catatan ini berdekap bi ala Korea, benria, jam ria, menit ria, berdekap bi pak. Maka manusia saat itu betul-betul takut kepada Allah. Takut setuju. Ada si bengal pak. Semuanya akan menundukkan kepalanya karena aibnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mangkana toreh cak sampai ala kotusah, cak sampai ala maksiat. Jangan mendolimi diri kita sendiri. Ayo kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, lakoni kewajiban, lakoni yang sunnah. Toreh peseneng Kanjeng Nabi Muhammad. Pebungah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beramal ibadah kula panjenengan bayidu wajha nabiyikum bihasanati a'malikum. Kata Habib Ali Al-Habsyi, senangkan nabi kalian, peseneng Kanjeng Nabi Muhammad dengan beliau melihat akan amal-amal soleh kita, melihat amal ibadah kita, termasuk malam mangken sampean hadir pengajian insyaallah kak dintoh meseneng atina Kanjeng Nabi. Amin. Membungah Rasulullah, menyenangkan Rasulullah sehingga beliau insyaallah bangga kepada kita semuanya, bangga kepada anak-anak kita, bangga kepada kedua orang tua kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaula panjenengan istiqamah dalam taat, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ربي وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.